Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Ketegangan di Laut Hitam kembali meningkat setelah sebuah kapal tanker kimia milik Rusia diserang oleh drone tak dikenal di perairan internasional. Otoritas Maritim Turki melaporkan bahwa insiden terjadi sekitar 80 mil laut dari pantai Turki. Kapal tersebut diketahui membawa muatan minyak bunga matahari, berlayar dari Rusia menuju pelabuhan di Georgia, mengangkut 13 awak kapal, seluruhnya dilaporkan selamat. Kini dialihkan menuju salah satu pelabuhan Turki untuk pemeriksaan keselamatan. Ini merupakan serangan ketiga dalam beberapa hari terakhir yang terjadi terhadap kapal-kapal Rusia di Laut Hitam. Otoritas regional menduga bahwa insiden tersebut berkaitan dengan operasi drone jarak jauh Ukraina yang menargetkan apa yang disebut sebagai armada bayangan Rusia, jaringan kapal komersial yang diduga digunakan Moskow untuk menghindari sanksi energi internasional. Para analis menilai bahwa pola serangan baru ini menunjukkan pergeseran strategi Ukraina, yaitu memukul logistik Rusia jauh dari garis depan perang. Sejumlah laporan lembaga riset internasional mengungkap detail baru tentang bagaimana Tiongkok menjadi salah satu faktor penopang utama operasi militer Rusia. Penelitian tersebut menemukan bahwa komponen kritis dari China, ban militer dan ban kendaraan berat yang digunakan tank dan kendaraan tempur Rusia, mesin industri untuk pabrik amunisi dan fasilitas pertahanan, komponen elektronik termasuk chip, sensor dan modul avionik, peralatan dual use seperti drone komersial, sistem navigasi dan perangkat optik. Menurut para analis dari Eropa dan Amerika Serikat, bila Tiongkok menghentikan ekspor kritis tersebut, even untuk 3 bulan saja, kemampuan mobilitas dan produksi senjata Rusia dapat lumpuh secara drastis. Laporan itu menambah tekanan politik pada Beijing, yang selama ini menyangkal memasok material militer kepada Moskow. Misi perdamaian baru. Dalam perkembangan diplomatik besar, Reuters dan Washington Post melaporkan bahwa utusan khusus Presiden AS Donald Trump telah tiba di Moskow pada 2 Desember 2025. Mereka membawa paket perdamaian 19 poin versi revisi yang sebelumnya sempat ditolak Kyiv. Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa proposal terbaru itu bisa menjadi dasar perjanjian. Namun ia menegaskan bahwa Rusia akan melanjutkan operasi militer bila Ukraina menolak rencana tersebut. Putin menyampaikan garis merah Rusia yang mencakup Ukraina harus meninggalkan rencana bergabung dengan NATO, pengakuan penuh atas kendali Rusia di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, pembatasan signifikan terhadap kekuatan militer Ukraina, pembatasan terhadap kebijakan dalam negeri, termasuk pengawasan keamanan. Ukraina menolak seluruh syarat yang mencakup penyerahan wilayah. Pemimpin Eropa menyebut usulan Rusia sebagai kapitulasi terselubung. Utusan AS dijadwalkan bertemu Presiden Zelensky 3 Desember 2025 untuk menyampaikan tanggapan Moskow. Proses negosiasi ini dinilai sebagai upaya paling serius menuju gencatan senjata sejak awal tahun 2025, tetapi juga yang paling kontroversial. PBB nyaris bangkrut. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa PBB sedang menghadapi krisis keuangan terburuk sepanjang sejarahnya. Dalam laporan anggaran 2026 yang dipresentasikan pada 1 Desember 2025, Guterres mengusulkan langkah darurat. Pemotongan anggaran inti 2026 sebesar 577 juta US dollar, pengurangan 18% pegawai di berbagai departemen. Penyebab krisis. Negara-negara anggota PBB menunggak kontribusi sebesar 1,586 miliar US dollar. Jumlah ini adalah tunggakan terbesar dalam 2 dekade terakhir, mengancam operasional utama kantor-kantor. Dalam peringatannya, Guterres menyatakan, jika kontribusi tidak segera dibayar, PBB mungkin menghadapi risiko runtuh. Krisis ini dapat mengguncang jaringan bantuan global yang setiap hari menyokong lebih dari 300 juta penerima manfaat di seluruh dunia. Kesimpulan, perkembangan internasional pada awal Desember 2025 memperlihatkan konflik Rusia-Ukraina memasuki fase baru dengan serangan jauh di Laut Hitam. Rantai suplai militer Rusia yang bergantung pada China semakin menjadi sorotan global. AS coba memaksakan formula perdamaian baru, tetapi syarat Rusia dinilai sebagai penyerahan. PBB berada di ambang kolaps finansial akibat kontribusi negara anggota yang tidak dibayar. Situasi global memasuki periode yang semakin tak menentu, baik di medan perang, diplomasi maupun stabilitas lembaga internasional.
Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.